Tuhan Yesus, kami datang di awal tahun ini meskipun bukan minggu pertama di tahun 2017. Kami datang sekali lagi komitmen mempersembahkan hati. Beri kami yang hati dan roh yang mudah diajar, agar kami dalam proses belajar untuk berjalan dengan Engkau, melakukan kehendak-Mu, akan terjadi percepatan waktu. Sehingga kami tidak seperti bangsa Israel berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun dan tidak kemana-mana. Toh akhirnya mati binasa di padang gurun pula. Izinkan kami bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana dalam hidup ini. Beri kami hati dan telinga yang dengar-dengaran dengan suara Allah, dan mata yang memperhatikan, observing eyes, mata yang tajam yang diurapi untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kami minta Engkau urapi hati kami dan urapi hati jemaat. Setiap kami, masalah kami tidak akan pergi, ya Tuhan, dengan begitu saja. Tapi ketika hati kami berubah, hati kami yang akan menyelesaikan masalah itu bersama dengan Tuhan. Beri kami hati yang begitu. Urapi kami semua dengan hati yang peka. Tapi beri kami di atas segalanya kerendahan hati, agar kami bisa menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ubah hati kami, penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Sampaikan firman-Mu, beri hamba-Mu hikmat untuk bisa menyampaikannya. Sembunyikan kami hamba-hamba-Mu di balik salib, supaya orang melihat Engkau bukan melihat kami. Bagi-Mu lah segala kemuliaan, dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk dulu. Saya percaya ada banyak jemaat yang mendobel ibadah minimal dua kali. Seharian ini kan saya sampaikan sebuah seri Sabda Bahagia. Ayo, ngaku dulu siapa yang datang untuk double take, siapa yang datang untuk menerima porsi lebih daripada sekali. Bisa angkat tangan? Wow, puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk mereka. Orang yang haus dan lapar. Ya, saya lihat Bapak tadi juga. Praise the Lord. Dan catatannya sudah disiapkan. Hari ini saya sampaikan sebuah seri tentang bahagia di tahun 2017. Yang Anda lihat di sini, ini rangkumannya. Kalau Anda bolong satu, harap mencari produknya di Pustaka Raja Wali, sebab berita tidak bisa diulang dan susah bagi saya untuk mengulang khotbah. Ya, ada banyak pewahyuan yang tidak bisa disengaja diutarakan lagi. Kalaupun bisa saya ingat dengan memori, diucapkan lagi udah beda hikmatnya. Saya nggak bisa dalam kedalaman tertentu terus menerus, itu harus ngalir sama Roh Kudus. Pastikan Anda mendapatkan di bawah. Saya ngomong ini bukan demi penjualan, tapi berkat-berkat Tuhan di dalam hidupmu, itu investasi. Ya, sebagai berikut, munculkan judulnya dulu. Bahagia di tahun 2017, ambil catatan, mulai catat, karena tahun ini belum berubah tema, tetap tahun mengalami Kristus dalam segala sesuatu. Dan kalau kita mau mengalami Tuhan, pertama-tama harus di hati kita. Sebab Tuhan mati bukan hanya supaya kita masuk surga, Tuhan mati juga supaya kita bisa menemukan kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang sejati, bukan yang semu yang dunia tawarkan. Karena itu di kebaktian 1 tadi saya sampaikan bagaimana bahagia dalam kekurangan. Oh, lupa, kita baca ayatnya dulu aja supaya Anda tidak ngerti. Ini maksudnya, ini kok bisa supaya nanti temanya bisa masuk akal gitu loh. Kita baca dulu di Matius pasal 5. Buka dulu ya, nanti dimunculkan lagi rangkuman tadi. Matius pasal 5. Anda sudah menemukan ayat 1-6. Judulnya khotbah di bukit ucapan bahagia. 6 ayat saja sepanjang hari ini. Kita lihat ayat pertama, kita baca sama-sama aja yuk. Nyantai aja ya, tapi yang jelas dan tegas kalau membacanya. 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. By the way, saya akan ke Israel bulan Maret, dan
menyampaikan sisa daripada ucapan bahagia. Yang saya sampaikan hari ini di 4 ibadah hanya 4 perkataan bahagia dari mulut juru selamat kita. Sisanya nanti langsung retreat di Holy Land. Bagi Anda yang ikut, bulan Maret nanti saya akan bawa ke bukit di mana Yesus khotbah. Anda akan mengerti ternyata tidak perlu speaker di situ karena memang sangat bagus audionya secara alami. Di sana nanti saya akan ajarkan. Hampir 800 orang akan pergi bersama dengan saya, tapi tidak akan terasa karena setiap bus punya acara sendiri, tapi sehari sekali akan ketemu dengan saya. Kadang-kadang di outdoor di luar, kadang-kadang di auditorium di mana panitia sudah siapkan. Sehari sekali akan saat teduh bersama dengan saya. 800 orang bayangkan. Dan sampai Sungai Yordan itu pun tempat baptisan ditutup 1 hari untuk gereja Mawar Sharon saja. Saking banyaknya. Dan haleluya. Saya bisa bayangkan saya baptis 800 orang nanti ya kalau semuanya mau merasakan baptisan di Sungai Yordan. Oh wow, it's gonna be fun. It's winter tuh. pernah cemplung air es ya, siap-siap. Oh enggak, tapi dalam nanti hadirat Tuhan begitu terasa akan hangat. Dan ini kabar baiknya, ini kabar buruknya. Hari ini pendaftaran terakhir. Kalau yang mau pergi masih ragu, masih mikir-mikir, Anda cuma punya waktu sampai akhir ibadah ini atau selesai kebaktian. Cepat daftar. Jangan ditunda, today close registration. Ya, kalau Anda yang belum bisa pergi nggak apa-apa, doakan kami doakan Anda juga dari sana. Oke, kembali lagi ke Sabda Bahagia. Sekarang Anda bisa mengerti kenapa Kebaktian 1 apa yang saya sampaikan adalah dari berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Ternyata kekayaan materi bukanlah yang terutama. Karena mereka yang mempunyai sorga. Makanya itu saya ajarkan di kebaktian pertama bagaimana kita bisa bahagia sekalipun dalam kekurangan. Saya berikan tips sederhana gimana bisa mengubah kekurangan menjadi kelimpahan secara instan. Nah, untuk lebih mengertinya Anda harus dapatkan sendiri, dengarkan langsung. Saya tidak bisa ceritakan lagi. Ya, kebaktian 1. Saya jelaskan di situ gimana yang sedikit bisa terasa banyak. Sedangkan yang orang yang punya segala sesuatu yang banyak merasa tidak punya apa-apa atau alias kekurangan. Semua tergantung cara pandang. Saya jelaskan cara pandang Tuhan. Ini akan merevolusi happiness in your life. Ini akan heighten atau meningkatkan, memaksimalkan kenikmatan. Ada satu karunia yang kita semua harus miliki. Jarang orang punya itu. Termasuk konglomerat pun tidak tentu memilikinya. Karena mereka bekerja seperti lembu, tidak tahu untuk apa. Karunia itu adalah karunia menikmati. Oh my goodness. Bagian 1 tadi saya jelaskan dan jabarkan itu. You have to listen to it yourself. Harus mendengarkan sendiri. Dapatkan nanti di bawah. Bagian 2 saya sampaikan bagaimana bahagia dalam penderitaan. Nah, saya jelaskan penderitaan dari kacamata atau sudut pandang kekekalan. Mengapa kita mengalami hal-hal yang buruk di hidup ini? Kenapa kita juga tidak exempt from suffering, atau orang percaya juga tidak luput dari kesengsaraan, tapi beda hasil akhirnya. Nah, saya jelaskan di sana hal-hal yang praktis, saudara. Di kebaktian yang ketiga sebelum ini tadi saya sampaikan tentang berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka yang memiliki bumi. Berarti bahagia, bagaimana bahagia dalam mengalah. Saya jelaskan mengalah tidak sama dengan kalah. Dan mengapa yang kita mengalah, di area apa kita jangan ngalah. Saya jelaskan berkat orang ngalah itu apa. Wah, fun tadi. Di kebaktian yang ketiga tadi saya juga tunjukkan SMS pembicaraan saya dengan orang yang nabrak mobil saya. Di kebaktian ketiga tadi. Saya jelaskan contoh-contoh sederhana. Saya ini praktisi firman. Saya bukan teori belaka. Saya kalau khotbah, saya belajar seperti Yesus dari bukit. Kasih pengajaran yang dari tempat tinggi, bukan dari pikiran manusia. Yesus melayani dari hadirat Bapa. Saya berusaha juga kalau melayani firman kepada Anda, saya alami dulu supaya firman itu bukan palsu, bukan KW. Bapak Ibu Saudara, ngalah itu indah. Ngalah itu membuat kita jadi less angry and more happy. Nah, itu saya jelaskan tadi. Ngalah itu membuat kita jadi lebih tidak menjadi orang pemarah, justru kita sendiri jadi bahagia dan orang lain sekitar kita pun bisa merasakannya. Nah, saya jelaskan tadi tentang liburan segalanya. Please, Anda dengarkan sendiri ya. Tapi saya kalau kebaktian keempat gini itu saya itu sayang sama jemaat. Jadi kebaktian begini saya lihat
Ada banyak orang yang tidak dapat menu itu rasanya kayak seolah-olah saya punya 3 anak nih. Anak ketiga yang kecil sendiri, Koko sama Cecenya tadi sudah makan mie, pangsit mie yang enak atau apa. Anak yang ketiga saya rasanya, aduh nak kamu kelewatan tadi. Ada mie yang enak, ada bakso, ada minuman yang enak. Rasanya itu kepingin dia mencicipi juga. Itu perasaan saya terhadap Anda, kebaktian yang terakhir ini. You really have to listen to it. Oh iya, nama kasih tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Untuk Tuhan Yesus kok ya. Oke, kebaktian ini mari kita siapkan. Yang terakhir dari ayat 6 kita baca dulu. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Talk about pangsit mie and bakso. Karena mereka akan dipuaskan. Jadi judulnya adalah bagaimana bahagia dalam diajar. Aneh bukan? Biasanya orang lebih suka ngajar daripada diajar. Gak percaya, coba bicara sama orang. Engage someone in a conversation easily. Dengan mudah ketika Anda masuk dalam pembicaraan dengan seseorang, orang itu akan coba gurui Anda. Lebih banyak pembicara di hidup ini daripada pendengar. Mau cerita kayak apa yang bagus, dokter mana yang atau obat mana yang manjur, pokoknya cerita, dia mau gurui. Pokok rasanya banyak wise men atau orang yang merasa dirinya berhikmat di dunia ini. Semua mau ngajari sesuatu. Padahal loh, bahagia sesungguhnya itu diajar. Itulah sebabnya kalau kita lihat sekarang, orang besar, orang dewasa, lalu dia kelakuannya gak baik atau buruk, atau dia kurang sopan. Seringkali kita sebut dia orang yang kurang ajar. Atau dengan tepatnya, ini anak siapa ya, kurang diajari kok kelakuannya begini, betul gak? Dunia aja tahu, dalam bahasa kasar mereka, bahwa seseorang yang berkelakuan seperti itu, biasanya entah kurang diajari atau tidak punya kesempatan yang cukup untuk belajar. Entah papa mamanya kurang ajari dia, atau dianya yang kurang belajar dari mereka secara sengaja, atau mereka antara papa mama dan anak kurang ada waktu untuk proses pembelajaran itu. Makanya namanya kurang ajar. Padahal sukacita sesungguhnya itu dalam proses belajar mengajar itu terlebih di bagian diajar. Makanya itu di sini Tuhan Yesus berkata, bahagia kamu kalau kamu haus dan lapar untuk diajari kebenaran. Bahagia kamu. Bahagia. Ini bukan sekedar duduk di bangku pendidikan SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Ini bicara tentang kebenaran, bukan teori, bicara tentang kebenaran soal kehidupan yang sekarang dan kehidupan yang akan datang. Ini bicara tentang learning about life. Sebuah sikap hati yang Yesus ajarkan di sini, bahwa kita harus selalu menemukan sukacita untuk belajar sesuatu yang baru dari Tuhan maupun orang lain. Berbahagialah orang yang punya hati dan roh yang mudah diajari. Mau tahu gak orang yang gak bahagia adalah orang yang seperti apa? Orang yang defensif. Pernah gak ketemu sama orang? Diberitahu langsung defensif. Ya aku tahu. Loh, kalau aku tahu, kalau udah tahu ngapain aku beritahu? Saya paling gak mempan ngomong sama orang kalau baru saya ngomong 2 kalimat, kalau memang dia butuh pendidikan. Saya pernah ketemu anak muda seperti itu, angkuhnya luar biasa sekali. Saya baru ngomong 2 kalimat, saya juga orang muda loh. Paling enggak saya lebih tua dari dia. Bukan masalah usia, tapi pengalaman. Pengenalan lah, pengalaman si nomor 2. Banyak orang tua merasa dirinya punya pengalaman, udah makan asam garam, makanya asam urat. Makanya bodrik semuanya. Enggak, saya sih enggak pernah merasa saya lebih mengenal. Tapi kalau saya share sesuatu pengenalan yang Anda enggak punya, contohnya saya ajari, saya pernah ngomong sama anak muda gitu, baru ngomong 2 kalimat, langsung bilang, ya aku tahu. Nggak enak, ngomong 2 kalimat, ya aku tahu. Lah terus kalau kamu sudah tahu, ngapain tanya sama aku? Orang yang gitu tuh enggak bahagia. Karena dia merasa dia harus membuktikan diri. Dia itu orang yang kaku, uptight. Orang yang harus jaim, jaga image, yang harus pasang topeng, yang harus memastikan orang lain berpikiran tinggi tentang dirinya. Orang gitu gak bahagia. Orang gitu tuh sebenarnya orang yang sangat, bahasa Ibraninya sumpek sekali. Hatinya itu loh, stuffy. Hatinya itu pasti merasa gak plong gitu, orang gitu. Gak plong. Berbahagialah kamu kalau hatimu mudah diajari. Gak bahagia kamu kalau kamu sok tahu. Kata Alkitab begitu.
Sebuah sikap ya yang harus kita pelihara. Bukan ketika kita umur 12 atau 22. Sikap yang harus kita bawa sampai umur 72 sampai 90. Ini adalah sikap. A teachable spirit and a teachable heart. Hati yang mudah diajar. Roh yang mudah untuk mendengar. Berbahagialah kamu. Berbahagialah kamu. Proses belajar dan diajar jauh lebih bahagia diajar. Karena ketika suatu hari Anda mengajar, tuntutan atasmu menjadi berlebihan. Be happy. Kalau Anda bukan orang yang paling tahu di sebuah ruangan, contohnya di suatu tempat. Berbahagialah. Kalau Anda bukan orang yang paling besar, itulah sebabnya bodoh orang yang segera mau popularitas. Orang yang mau langsung ternama, orang langsung mau memimpin negara atau memimpin gereja atau memimpin perusahaan atau apa. Jangan ambisi. Itulah sebabnya bagaimana kita bisa bahagia dalam proses pembelajaran dalam hidup ini. Bagaimana kita bisa bahagia dalam diajari. Poin nomor 1 Anda bisa catat bawa ke rumah itu. Anda baru bisa bahagia, kita bisa bahagia dalam diajar. Jikalau kita menikmati proses atau menikmati masa pertumbuhan. Saya akan jelaskan. Di-enjoy dong prosesnya. Jangan terlalu tergesa-gesa, terburu-buru. Punya usaha sendiri. Punya usaha sendiri kelihatannya banyak untungnya, besar. Tapi juga banyak dan besar resikonya. Gak ada salahnya kerja sama orang. Asal Anda bisa menikmati masa pertumbuhan. Nanti ada waktunya kalau memang Anda perlu kerja sendiri. Itu pada waktu Anda ready. Tapi saya melihat dunia ini punya tren, kalau bisa aku langsung di atas. Banyak orang itu tergesa-gesa naik tangga, tapi ketemu ular. Pernah lihat mainan ular dan tangga? Maunya naik, kena ular, melorot ke bawah. No, don't rush it. Don't rush promotion. Jangan tergesa-gesa promosi. Nggak tentu Anda ready. Nggak tentu kita tuh siap. Nikmati jadi anak kecil. Meskipun mungkin sekarang sudah umur 42 kayak saya. Nikmati kalau Anda itu jadi bukan jadi lakon tapi jadi pemeran, pembantu. Nikmati kalau Anda bukan jadi hero tapi jadi sidekick. Sidekick atau apa? Sidekick, ya. Nikmati gitu loh kalau Anda bukan menjadi the star atau bintang utamanya. Nikmati tempat kedua. Terimalah pengajaran ini dari anak kedua pula. Saya anak kedua. It's okay to come second place. Saya tidak ajari ini untuk Anda tidak berambisi loh, jangan salah loh ya. Kalau Anda lihat hidup saya bukan orang yang mudah menyerah. Kalau Anda tahu saya orangnya bukan ambisi tapi bervisi. Dan saya kalau berlari, kalau Anda tidak kuat ngos-ngosan, jantung rohanimu bisa copot di tempat kalau tidak bisa lari secepat saya. Saya bukan orang yang pesimis, supaya Anda tahu kalau belum kenalan. Halo, nama saya Philip Mantova dan saya tidak pernah menargetkan perkara kecil di hidup saya. Saya hanya mau setia di dalam perkara sederhana. Target saya perkara besar. Tapi izinkan saya memberitahu kepada Anda bahwa sebelum Anda jadi besar, kita jadi besar, nikmati dulu masa kanak-kanak. Makanya kalau ada orang juga yang menjadi troublemaker, yang membuat masalah, seringkali orang komentar tentang dia masa kecilnya kurang bahagia. Nikmati kalau Anda dikecilkan orang. Nikmati kalau Anda tidak diremehkan, tidak dianggap, tidak diajak foto, tidak ditanyain nasihat. Nikmati semua proses pertumbuhan itu masa-masa indah. Enjoy it. Enjoy it. Don't rush for fame, don't rush for success. Dunia ini kan begitu, sukses dulu. Nanti ngomong nanti. Kalau Tuhan enggak. Tuhan tuh lapis legit, setiap lapisnya legit, setiap lapisnya manis. Setiap lapisannya itu ada kemanisannya. Enjoy saudara. Enjoy. Paulus berkata waktu aku kecil, Korintus 13, aku berbicara seperti kanak-kanak. Tapi nanti ketika aku dewasa, aku tinggalkan sifat kanak-kanak itu. Aku sekarang melihat dengan remang-remang atau buram pada kaca, seolah-olah nanti aku akan berhadapan muka dengan muka. Tapi dari ayat itu seringkali dipakai bahwa nubuatan akan berakhir, kasih saja yang tinggal. Tapi ayat itu saya bisa tangkap sesuatu. Dari spion tidak kelihatan. Kalau saya baca Alkitab selalu saya melihat sesuatu yang seringkali orang tidak
mudah melihatnya. Saya melihat ini, Paulus bisa jadi rasul segede itu, berdampak seperti itu. Mau tahu gimana? Dia bisa sukses dan tidak jatuh. Itu karena masa kecilnya cukup di dalam Tuhan. 14 tahun dia di tanah Arabia, tidak dikenal siapa-siapa, hanya belajar. Dia belajar dulu awal-awal di bawah Gamaliel, hukum Taurat, tapi setelah dia bertobat, dia belajar di bawah Barnabas. Akan datang harinya ketika dia mengatasi Barnabas, dia berada sebagai pemimpinnya. Lihat awal mula Barnabas yang memimpin, tapi setelah itu Paulus di setiap kota, Pauluslah juru bicaranya. Dialah penentu arah. Makedonia ada yang dada-dada, dia tahu harus ke sana. Enjoy it. Kalau Anda bisa enjoy di level sini, percayalah saya, Anda tidak akan forever di level sini. Anda pasti akan ke sana. Nanti waktu ke sana, semua kangen kan? Aduh, ketika susah kerja, apalagi ketika dalam masalah, enak ya zaman sekolah. Karena itu yang sekolah. Bukan jangan cepat-cepat lulus, luluslah tepat waktu. Tapi yang sekolah, jangan berandai-andai. Susah unasnya. Enak ya orang yang kerja ngomong yang sama kok. Enak ya sekolah, sesusah-susah sekolah. Setuju Bapak Ibu? Lebih gampang daripada kerja. Betul nggak? Nikmati, enjoy. Bujang juga sama. Bujang ngenes apalagi itu, seringkali kena tipu. Enak ya kalau udah kawin ya. Orang kawin banyak bilang enak kalau aku bujang ya. Kawin sama orang begini. Hayo, jangan bilang betul enggak, jangan begitu. Nanti kalau istrinya dengar di sebelah yang suaminya. Nikmati single itu. Oh, ada yang amin lagi. Yeah, I pray you forever single. No, jangan. Enjoy. Jangan maunya married. PH, bukan pH balance, tapi pasangan hidup yang balancein aku. No, when you're married, it will be there will be more responsibility. I'm a happy married person. I'm a happy married husband. Saya sangat bahagia. Baru nih sebelum naik sini tadi, saya teks sama istri saya. Ini sudah hampir, karena istri saya sekarang lagi pergi untuk ada urusan yang harus urus untuk saya. Tidak dari Surabaya. Saya harus khotbah hari ini, jadi saya nggak bisa urus sih urusan yang perlu penting. Saya teks sama dia. This is towards the end of the day. Ini sudah hampir akhir. Ini kebaktian terakhir. I'm missing you very badly. Oh ya bilang tadi saya ngomong gitu. I'm feeling very lonely. Soalnya dari segini banyaknya yang baik, cakep, cantik, nggak ada satupun bisa ngisi tempat itu di dalam hatiku. Gombalnya mulai muncul. Ini lagi mode kangen soalnya, saya kangen Paul, benar. Saya cinta anak-anak saya. Jangan salah ngerti, anakku pun nggak bisa isi posisi itu. Oh, I'm a happily married person. You know why? Because I was a happy single. Saya tidak mengeluh waktu saya single. Semua orang gandeng tangan kiri kananku, lihat saja, bukan pohon cemara, gandengan tangan semua. Saya jadi ketua youth grupnya, saya jadi gembala youthnya waktu itu. Kanan kiri jemaat saya semua gandengan tangan. Gembalanya tidak gandeng siapa-siapa. Oh, oke, tidak apa-apa, cukup lama saya. Cukup lama. You cannot be happily married if you were never happy single. Karena Anda pasti akan membuat keputusan yang bodoh nanti waktu dalam pernikahan. Karena pernikahan jadi berhalamu. Enjoy it. Enjoy jadi anak kecil. Yakobus 3 ayat 1, munculkan itu dulu. Nikmati masa pertumbuhan. Saya tunjukkan ya. Ayat ini Anda lihat apa? Mumpung kita sekarang lagi I love my Bible, saya ajari juga untuk bisa menafsirkan ayat tidak keluar dari konteks tapi tetap dapat sesuatu yang baru. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Banyak orang lihatnya di ayat yang pertama, the first half atau setengah yang pertama. Jangan banyak jadi guru. Saya lihatnya juga yang setengah kedua, separuh kedua berkata, karena jadi guru dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Let me tell you, masa belajar dalam masa toleransi, it's okay to make mistakes. Saya masih ingat jangan, ini matikan sudah nggak apa-apa. Saya tidak meremehkan segala bentuk dan level pelayanan. Setiap level pelayanan itu level tertinggi, karena itu level hamba, level melayani.
Tapi terus terang saya beritahu, hari ini dengan dulu kalau saya bayangkan, saya menikmati sekarang. Tapi memang ada kenikmatan-kenikmatan yang berkurang. Atau bukan kenikmatan lah, nikmati senikmat. Privilege. Atau ada hak-hak saya yang diambil semakin dibawa Tuhan lebih tinggi dalam responsibility dan tanggung jawab. Saya dulu adalah ketua CG waktu saya di Kanada. Saya pimpin 5 orang, saya masih ingat. Pertama-tama saya bertobat, berapa tahun setelah saya bertobat, saya dipercaya memimpin sebuah kelompok kecil di sini namanya Connect Group. Saya pimpin. Tahu nggak, di zaman itu toleransinya tinggi untuk aku. So saya bukan guru. Di sebuah ruangan kita datang, saya bukan lakonnya. Sekarang juga bukan, tapi sekarang di pertemuan seperti ini mau nggak mau, sekalipun bersembunyi di balik salib, Anda juga melihat saya, bukan? Toleransinya tinggi. Saya masih ingat waktu itu saya khotbah. Setelah selesai khotbah, semua nggak ngerti saya ngomong apa. Termasuk saya. Teman saya bilang sama saya, kamu khotbah apa tadi? Enggak tahu. Loh, kamu kok enggak tahu? Kamu yang khotbah? Enggak tahu, aku gugup. Pokoknya apa aja keluar. Khotbah saya itu satu khotbah bisa 25 tema. Coba kalau saya sekarang begini, langsung ke YouTube. Lebih dihakimi dengan takaran lebih tinggi. I could screw up, saya bisa kacau. Waktu di level 5 orang, saya enggak bisa kacau sekarang di level 2 juta orang. Di sosial, 2,5 juta orang di sosial media saya. Saya enggak bisa. Paham maksud saya? Ketika saya berada di dalam sebuah ruangan, saya bukanlah pemimpin tertinggi atau bukan yang paling responsibel atau paling tanggung jawabnya terutama. Saya pernah sekali mengucapkan sesuatu, saya membuat perumpamaan, tapi secara teologi bukan salah, tapi kurang kuat. Saya di Vermak, didatengin sama beberapa orang, kakak-kakak rohani saya beritahu, Philip, sebenarnya gini loh, maksudmu itu gini, aku tahu, tapi cara kamu menyampaikannya bisa disalah ngerti. Coba sekarang saya salah ngomong. Ada yang sudah lakukan itu sih, bukan salah ngomong. Ngomongnya gamblang, kurang dipoles atau sedikit kurang hati-hati, penistaan namanya. Terus terang, dipakai Tuhan itu selalu manisih. Dipercayai orang lebih besar itu indah, luar biasa. Tapi ada satu privilege, ada satu yang namanya hak yang semakin berkurang. Yaitu toleransi semakin menipis. Ada satu titik you just cannot fail, cannot afford to fail. Seperti orang yang lagi konser kelas dunia, lalu tiba-tiba kalau latihan nggak apa-apa, kalau konser sekolah. Gini loh, kalau kita tuh fail di area ini tertentu, jangan terpukul, terlalu terpukul. Isan, hayo isan kau. Satu gunung masih ada gunung yang lebih tinggi. Kadang-kadang kalau kita sudah pernah nggak? Saya dulu pernah. Itu saya bisa miserable sekali waktu saya dulu masih TK, sekolah di Darmo, di daerah Darmo satelit situ, zaman itu. Semua orang nyanyi in the morning, semua gini kan. Itu pun saya pikir 1 bulan, karena saya paling takut untuk tampil di depan. Lalu tahu nggak? Ketika semua orang berkata, ketika itu kan bahasa Inggris, waktu itu sekolah bahasa Inggris tuh keren gitu. Oke, turn to the right. Begitu sudah selesai nih nyanyinya, semua pergi ke sana. Saya satu orang, right and left nggak bisa bedain. Turn to the right, saya pergi ke left. Ketemu sama orang ketawa, wah, teman-teman dan pengunjung juga, para orang tua ketawa. Itu saya pikirin 6 tahun. Sampai saya kelas 6 itu saya terus malu. Saya nggak mau ke Darmo satelit, Darmo Permai itu. Sekarang kalau noleh ke belakang, lucu. So what kalau gua buat kesalahan? No big deal. Aku TK kok. Tapi anak TK merasa kalau dia salah, berakhirlah dunianya. Kiamat sudah. Betul atau enggak? It's okay lah. Di level itu Anda hanya bisa melihat segitu. Nikmati saja, termasuk nikmati kesalahanmu. Asal kau belajar dari itu.
Jangan pikiri terus. Karena level ini suatu hari kalau Tuhan bawa, kalau Anda setia, Anda bisa move on, lanjut. Anda bisa nikmati belajar pembelajaran itu dan terus mudah diajar dan terus maju pikiranmu. Anda terus belajar dari kesalahan yang ada, memperbaiki diri dan segalanya sekali. Anda percayalah, suatu hari Anda menoleh ke belakang ketika dibawa lebih tinggi dan Anda merasa, salah itu tadi ngapain gua pikiri ya? Betul nggak? Betul nggak? Waktu saya dulu juga pernah sekali saya khotbah. Saya khotbah pertama di Indonesia itu di sebuah persekutuan ibu-ibu. Ngeri, mendingan saya khotbah di depan para penyamun daripada ibu-ibu. Susah sebagai orang umur 18 tahun, tampan lagi. Nah, saya bukan 18 itu saya. Iya, saya 19 tahun. Saya datang ke Surabaya, pulang ke sini untuk liburan, saya khotbah. Saya masih ingat bahasa Indonesia saya nggak bagus waktu itu. Jadi waktu saya bicara sedikit dan ibu-ibu itu intimidasi. Kalau pas saya sharing itu, lihatnya itu dari atas bawah kepala ke bawah kaki. Kayak cari menantu gitu. Begitu terus. Jadi orang itu rasa gemetar, grogi, padahal cuman berapa puluh ibu-ibu. Kekuatannya seperti berlaksa-laksa. Lalu setelah itu karena saya gugup juga, bahasa kurang bagus, gugup lagi. Jadi ketika saya bicara satu kalimat, nunggu berapa detik baru bisa lanjut lagi. Ibu-ibu nunggu. Dan saya paling malu ketika sudah selesai, saya akhiri khotbah cuma setengah jam. Lalu saya akhiri, mari kita semuanya tutup kepala. Ketawa semuanya. Salah, masuk saya tundukkan mata. Wah, salah tambah salah. Mari kita masuk dalam dosa. Waduh, mati aku. Pulang ke Kanada tahun 93, saya ngerasa gagal. Saya ngerasa habislah karirku di Indonesia. Permulaan yang indah. Now today I can smile, I can laugh at it. Saya bisa senyum terus. No big deal. So what? Mungkin beberapa ibu-ibu itu ada di sini kali. Tapi Anda kan lupakan kan masa itu sudah. Karena kenapa? Karena promosi Tuhan akhirnya menutupi kelemahanmu. Hari ini saya bisa salah ngomong nih sekarang, sekalipun 2,5 juta. Suatu hari Tuhan akan membawa saya kepada puluhan juta. Saya akan menoleh ke belakang, hari ini saya salah bicara apa, gak apa-apa kok. Asal hatiku benar. Nikmati masa pertumbuhan. You don't always have to be number one. Gak harus merasa diri sempurna. Make room for mistake. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Anda tidak usah merasa sepertinya Anda super tanggung jawab, Anda adalah Tuhan. Sambil menyelam minum air. Sambil belajar, sambil mengajar, belajar. Belajar pula dari kesalahan. Dengan begitu proses itu akan membawamu bertumbuh. Jangan pernah hanya mengajar. Jadi guru saja. Tapi belajar juga. Sementara engkau mengajar, sementara sekarang saya ngajar, ini saya belajar. Saya lagi belajar. So saya tahu ini level akan saya tinggalkan. Ini level akan saya tinggalkan. Nanti kalau kita udah bangun, gereja lebih banyak lagi. Ini jemaat, sekarang saya bicara per ibadah segini, nanti udah 5 kali. Saya akan siap waktu itu. Nikmati masa pertumbuhan. Saya belum sampai, Paulus berkata, bukannya aku merasa diriku sudah sampai atau sudah menangkap itu, tapi ini yang kulakukan. Aku lupakan yang lalu, mengarah pada tujuan dengan mata tertuju pada Kristus demi upah yang menantiku, mahkota sorgawi. We have to always look forward. Tapi kita tidak bisa look forward ke adulthood atau ke masa dewasa kalau masa kanak-kanak kita tidak bahagia. Enjoy it now. Gak apa-apa. Sekarang sih terus terang toleransi. Sekarang kalau saya masuk ruangan, kalau di dunia mawar Sharon nih, duduk, mesti saya yang harus memimpin. Kalau saya tidak mimpin siapa? Istilahnya gitu. Di Taiwan contohnya kemarin, saya dengan semua Asia for Jesus family, Asia for Jesus brothers and sisters, tim besar kami reuni kemarin waktu liburan. Dari Malaysia datang, dari China datang, dari mana-mana datang, Taiwan, dari Afrika, semuanya pada datang. Untuk liburan aja bersama-sama, berapa keluarga, banyak keluarga. Kalau kita lagi kumpul sama-sama, ingat ya, otomatis pilihan pertama untuk doa makan itu saya. Karena mereka enggak berani makan, atau mereka enggak berani doa, selalu Feli musuh, Pastor Philip. Itu posisi sih senang sih, kepercayaan, tapi juga stres.
Saya merindukan, sekali-kali merindukan, bukan berarti saya tidak menikmati sekarang. Saya sekali-kali masih merindukan masa-masa ketika waktu saya di Kanada, di Vancouver. Ketika kita kumpul sama-sama ber-20, waktu itu makan, saya masih ingat di restoran makanan Vietnam, waktu itu makan mie, noodle. Kita duduk sama-sama, itu saya nunggu. Dari 20 itu semua kakak rohani. Kapan aku dipercayai doa makan? Sebab selama bertahun-tahun di sana, tak pernah sekalipun undian jatuh kepadaku. Selalu aku mie. Orang sudah doa, Tuhan Yesus terima kasih untuk mie ini. Saya merindukan saat-saat itu di mana saya tidak pressure, tidak ada tekanan to do it. Karena sekarang di mata orang saya sudah jadi guru. Paham ya? Enjoy it, nikmati. Meskipun demikian saya menolak untuk menjadi guru di mata saya sendiri. Di mata saya tetap berpikir saya adalah murid. Karena itu saya terus belajar. Karena saya tahu saya akan tinggalkan level ini. Bukan tinggalkan Anda, bersama dengan Anda masuk ke level yang lain, berbeda. Dinikmati. Ya, karena itu nikmatilah masa-masa itu. Coba lihat ya, beberapa ini aja. 2 Timotius 3 ayat 10 munculkan di situ. Timotius itu harus nikmati. Timotius segera waktu setelah Paulus mengucapkan ini, menulisnya, Timotius akhirnya menjadi guru beneran, menjadi bapak rohani yang besar, memimpin menurut sejarah 60.000 jemaat di Efesus saja. Yang dilanjutkan nanti mungkin Timotius mengalami sesuatu, ditangkap atau apa waktu zaman aniaya, lalu nanti Rasul Yohanes yang sudah umur 100 tahun itu nanti akan menjadi penjaganya jemaat Efesus atau gembalanya. Tapi ini adalah kata-kata Paulus sebelum dia betul-betul diangkat dan ditahbiskan jadi orang besar waktu itu. Tapi engkau telah mengikuti ajaranku. Enak ya? Cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Tetap di situ. Saya mau jelaskan ini. Ini ayat adalah dari surat kepada Timotius. Kalau Paulus tulis surat kepada sebuah jemaat, gembalanya yang simpan. Kalau Paulus tulis surat, bendaharanya mungkin atau siapa administrasinya. Tapi kalau Paulus tulis surat pribadi kepada Timotius, surat Timotius adalah surat pribadinya. Yang simpan siapa? Kok bisa jatuh ke tangan kita? Berarti disimpan dan dihargai oleh Timotius. Saya yakin waktu Timotius memimpin 60.000 orang dan Paulus sudah mati dipenggal kepalanya di Roma di hari yang sama. Petrus disalibkan terbalik, kaki di atas, kepala di bawah. Ada waktunya dia merasakan seperti yang kita rasakan. Enak ya zaman-zaman waktu kita belum ada tekanan itu. Dia pasti keluarkan surat ini. Dan dia lihat di ayat 10, tapi engkau telah mengikuti ajaranku. Tiba-tiba dia nostalgia masa-masa di mana dia di dalam ruangan itu, dia bukan jubirnya, dia bukan MC-nya, tapi Paulus. Dan dia tinggal lihat cara hidupnya, pendiriannya, imannya, kesabarannya, kasihnya, bahkan ketekunannya. Dan dia duduk diajari. Saya rindu loh. Datang ibadah bagi saya untuk mendengar khotbah itu, saya betul-betul sangat-sangat iri dengan setiap Anda. Itulah sebabnya khotbah-khotbah ini harus dicatat. Saya kepingin belajar, tapi saya sering bepergian. Ada waktunya ketika Timotius bukan pengajar utama, dia mendengarkan pengajarannya Paulus, dia catat. Itu masa yang sangat bahagia. Bukan berarti sekarang ketika dia memimpin Efesus dia tidak menikmati. Dia nikmati. Tapi dia pasti kangen masa-masa itu juga. Sedangkan kalau kita sekarang ada di masa-masa itu, nikmatilah. Jangan cepat-cepat mau keluar dari masalah. Nikmati dulu. Mungkin saya ngomong gini ironis dan kontroversi. Mana bisa masalah dinikmati? Nanti kalau sudah keluar, kita akan hadapi masalah yang lebih besar. Kita akan mikir, masalahku dulu kecil ya. Dan ada kesaksian. Nikmati, enjoy it. Jangan cepat-cepat exit. Toh Anda mau cepat-cepat exit juga gak bisa keluar kalau Tuhan berkata belum waktunya. Toh Anda gak mau keluar di dalam kalau Tuhan bilang sekarang get out. Ya saya katakan keluarlah dari tempat gelap. Anda langsung keluar dari masalah itu. Toh kekhawatiranmu tidak menambah sehasta hidupmu. Enjoy it. While you're there, you might as well enjoy it. Waktu Anda ada di sana, nikmatilah. Nikmati masa pertumbuhan itu. Amin. Jangan banyak di antara mau jadi guru. Nikmati itu juga dengan cara absorb as much as possible. Semua kita harus seperti spons, tapi bukan SpongeBob. Semua kita harus seperti spons yang menyerap, serap sebanyaknya. Serap.
Serap sebanyaknya. Wow. Ya. Karena sekarang belajar jadi mudah. Di sebuah ruangan ketika saya doakan kelepasan setan, waktu saya masih ingat itu. Waktu itu ada di sebuah kota. Waktu saya masuk, ya otomatis semua orang mengharapkan saya yang tumpang tangan. Tapi saya pernah tuh hari-hari ketika saya kuliah, saya ngikuti orang yang melakukan pelayanan kelepasan. Saya lihat, saya observe. Sekarang saya nggak bisa. Kalau saya observe, semua akan berkata, Pastor Philip, come on, lead us, pimpin kami, usir setan itu. I have no more that opportunity in most places. Saya nggak punya. Anda masih miliki. Cepetan, pergi ikut pelayanan. Belajar. Ada waktunya nanti Anda harus ngajar soalnya. Ya kan? Pernah enggak sebagai kepala keluarga, Anda ingat dulu sama papa mama. Saya masih ingat suatu hari, saya itu sleeper. Bukan sandal, maksudnya tukang tidur. Saya jam tertentu tidur. Jadi papa saya itu baik. Saya seringkali pergi ke tokonya, toko beliau, ke toko kami. Lalu saya di situ tertidur. Jadi saya itu enggak tahu apa-apa, tiba-tiba bangun sudah waktunya sekolah. Saya tidur itu diangkat sama papa, sama mama saya. Ya mungkin diseka, dia apa nggak tahu. Pokoknya saya taunya jadi gitu loh. Besok pagi bangun, udah seger, tinggal mandi, gosok gigi, langsung pergi, langsung ke sekolah, ambil tas semuanya, enak. Saya juga kangen saat-saat itu. Mau tidur, ya tidur, nanti ada yang take care aku. Sekarang kalau saya lakukan itu, ya Pak Nak, kalian siap? I cannot now. Saya pastikan anak-anak tidur dulu semuanya. So enjoy it when you are a child. Don't grow too fast. Ya, don't grow too fast. Forever be my babies. Begitu maksudnya. Itulah sebabnya anak kecil, anak muda apalagi nggak usah berkata, mama mau apa, mau ngatur. Aku udah gede tahu. Mau cepat gede, cepat tua sekalian. Cepat mati. Jangan cepat-cepat mau gede. Enjoy it. Nikmati. Itulah bahagianya dalam diajar, di usia belajar. Dan saya tidak berkata usia atau pendidikan sekolah. Saya bicara tentang sikap hati yang selalu bisa menikmati. Nikmati proses pertumbuhan. Dan absorb, serap sebanyak mungkin. Ketika Anda tidak harus menjadi pembuat keputusan utama, belajarlah, jangan diam aja bengong. Ketika orang lain membuat keputusan untuk Anda main HP dan main game sendiri seperti orang yang tidak ada di dunia itu. Taruh, perhatikan, observing eyes dengan mata yang memperhatikan. Gimana orang tua membuat keputusan? Learn. Kalau ada khotbah begini, learn. Ambil catatan, catat. Learn. Observe. Jangan nganggur. Menikmati itu bukan berarti bengong sendiri. Menikmati itu bukan berarti nganggur. Menikmati itu bukan berarti melamun. Itu hampa. Bukan nikmat. Bukan bahagia. Nikmati itu berarti cherish the moment. Hargai momen itu yang nanti akan susah kembali. Belajar, tangkap, serap sebanyak dan semaksimal mungkin. Itu yang disebut berbahagia orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Serap. Belajar, catat, tangkap, simpan. Berbahagialah orang yang haus dan lapar. Amin. Saya lihat banyak anak-anak itu punya orang tua yang luar biasa. Tapi saya lihatnya kasihannya juga selalu orang tuanya lagi apa? Dia nggak observe. Dia nggak pernah menghargai bahwa learning moments atau masa-masa belajar itu akan tidak selamanya di situ. Sibuk game sendiri. Belajar, taruh, lihat papa, lihat mama, lihat gembala, lihat bosmu, lihat tuanmu, majikanmu, atasanmu. Perhatikan. Jangan cuma yang baik, yang buruk pun perhatikan. Buruk pun perhatikan. Bedanya orang pintar dengan orang bijak apa? Orang pintar belajar teori, dapat sarjana. Sarjana 2, 3, PhD, profesor segala. Saya tidak menghina. Kalau Anda dapat profesor, S2 segalanya, Anda orang pintar. Jangan berhenti di sana. Orang bijak itu di sini. Orang bijak belajar dari kelebihan dan kesalahan orang lain. Lebih pintar daripada orang pintar. Orang bijak
Tidak perlu dia alami sendiri baru dia belajar. Dia lihat orang lain dan berkata, itu bisa aku hindari. Orang bijak bisa jadikan sukses orang lain, dia tangkap dan dia proses di sini. Dia proses di hatinya. Dan dia bisa pakai orang lain punya kelebihan sebagai batu loncatannya untuk melebihi orang itu. Itu orang bijak. Orang yang menikmati masa pertumbuhan adalah orang yang bisa menangkap, jadikan kanan kirinya sekolah Roh Kudusnya. Tahun 2017, yang lebih berhasil bukan orang yang berusaha lebih keras. Tahun 2017 ini janji Tuhan. Orang-orang yang dipromosikan Tuhan adalah orang-orang yang punya hati untuk mudah diajar dan cepat menangkap. Always learn from other people's mistakes. Tahun ini saya tidak mau masuk dalam kesalahan yang sudah di-recording oleh orang lain. Ngapain aku record album yang sama dengan dia? Tahun 2017 ini adalah tahun percepatan. Meskipun ini tahun adalah perjumpaan, tahun encountering atau tahun mengalami Kristus dalam segala sesuatu. Tapi oleh karena itu terlebih lagi tahun ini saya mau Tuhan mempercepat apa yang dia janjikan dalam hidup saya. Itulah sebabnya mata saya ini akan melihat hal-hal yang perlu saya lihat. Saya akan belajar dari apa yang kesalahan yang dibuat orang lain. Dan saya akan tarik pelajaran. Dan hati-hati, orang-orang sekeliling saya yang berhasil, saya akan dengan mudah menangkap keberhasilanmu. I am a student. Yesaya berkata, aku diberinya telinga seorang murid untuk mendengar seperti seorang murid. Aku diberinya mata seperti Raja Wali. Tahun ini yang dipercepat Tuhan, orang-orang yang dipromosikan Tuhan adalah orang-orang yang hatinya mudah diajar, yang matanya waspada. And most of your success, banyakan sukses yang akan kau alami, bukan suksesmu. Itu sukses yang diproses dari orang lain yang bisa kau tangkap. Dan banyak kekonyolan, kejatuhan, kesakitan yang tidak perlu dihindarkan dari hidupmu hanya karena engkau melihat dan belajar. Itulah sebabnya Alkitab berkata, jangan bebal, hatimu seperti di Mara dan Meribah. Amin Bapak Ibu Saudara, nikmati masa pertumbuhan itu. Yang kedua, bagaimana bahagia dalam diajar. Bahagia dia dalam diajar, kita akan merasakan bahagia diajar itu ketika kita alami kemajuan. Karena pelajaran itu bukan, kebenaran itu bukan teori, kebenaran itu pengalaman. Alami kemajuan, nah ini harus dirayakan. Setiap kali Anda akan mengalami kemajuan, Anda harus rayakan itu. Yang dulu ngerokok, sekarang nggak ngerokok, Anda harus rayakan itu. Jangan malas merayakan. Aneh orang itu. Waktu berusaha sungguh-sungguh, tapi waktu berhasil, sudah habis gasnya. Ketika dia masih berjuang, dia segenap tenaga. Tapi ketika sampai di sana, itu sama dengan orang belajar semalaman ketika tesnya datang tertidur lalu terlewatkan. Itu sama dengan orang menikah, make up segalanya, wah bagus dari jam 3, tapi ketika resepsi, you don't want to end like that. Anda harus complete the journey. Alami kemajuan, itu goalnya belajar dan diajar. Itu goalnya saudara, karena Alkitab berkata, ya Lukas 6 ayat 40, munculkan di situ. Goalnya punya berbahagialah. Kenapa sih kok disebut berbahagia? Mereka yang haus dan lapar akan kebenaran. Karena kalimat berikutnya adalah mereka akan dipuaskan. Jadi ada resultnya, ada hasilnya. Saya kasih contoh, kalau Anda nge-gym, cowok terutama, cowok kan suka yang seperti kodok. Padahal kalau saya tanya cewek, beberapa survei saya tanya, cewek betulkah suka yang kodok-kodok gitu? Enggak. Ya nggak tahu ya. Selera cewek juga beda-beda. Jadi kita nih cowok nggak tahu tersesat di mana. Kita harus kodokkan diri, merasa nanti menarik cewek-cewek. Nggak tentu, cewek nggak cari itu sebagian besar. Cewek lebih cari wibawa. Nggak tentu itu dari badan yang seperti Katak dan Arnold Schwarzenegger, saudara. Tapi ya nggak apa-apa sih. Tapi kita cowok terus terang nih, di dunia cowok nih kita bicara nih. Ya, kita latihan. Padahal kita lihat foto-foto binaraga udah biasa. Tapi aneh, kita yang tanggung-tanggung ini loh, berotot yang enggak, kurus ya sudah lewat. Saya juga pernah kan angkat besir, saya pernah lihat foto buku saya Before 30 yang warna putih yang lama sekali, itu saya Buffy. Coki pernah berkata, waktu itu Philip Buffy ya, besar. Iya zaman-zaman itu saya nge-gym. Zaman-zaman itu saya six pack, not one whole pack.
Saya pernah six pack, sekarang ya oke. Ya. Wah saya latihan, gede sih nggak seberapa, tanggung, apalagi orang Asia, nggak pakai steroid mana bisa. Jadi kalau sudah jadi sedikit, biasanya habis dipompa, setengah jam pertama kelihatan ototnya, tapi setelah itu kalau besok enggak dipompa, enggak dirutin lagi, lusa kembali semula. Tapi apa yang membuat kita ini tergila-gila? Kalau itu badan kita yang berubah, kalau kita alami kemajuan. Ada perasaan puas di dada seorang pria ketika melihat, wah keluar ototnya. Jadi suka pakainya yang ketat-ketat. Atau dibuka kita lihat, wah. Di depan kita ada majalah binaragawan, enggak menarik. Kita yang tanggung-tanggung ini, kodok pun belum jadi, masih sedikit kayak ayam dan bebek, itu pun sudah bangga-bangga. Why? Karena itu badan kita sendiri ada kepuasan tertentu, tersendiri. Why? Badan kita sendiri. Gak percaya? Coba kitik-kitik sendiri. Gak geli kan? Gak geli kan? Coba orang lain. Karena itu badan sendiri. Paham maksud saya? Paham itu? Saya mau beritahu satu hal. Tidak ada kepuasan ketika Anda terapkan apa yang Anda diajarkan, lalu Anda alami kemajuan. Ada kepuasan batin. Itulah sebabnya kebenaran bukan teori tapi pengalaman. Wow, aku mengalami perubahan. Karena aku haus dan lapar akan kebenaran, aku dipuaskan. Ada perasaan puas ketika melihat diri sendiri berubah. Karena itu hidupmu. Padahal perubahanmu dibandingkan dengan perubahan orang lain mungkin tidak seberapa. Tapi engkau rayakan perubahan kecilmu itu. Karena itu adalah hidupmu. Ada kepuasan batin yang tak terhingga. Seperti seseorang yang belum binaraga. Sedikit ototnya keluar karena dipompa. Dia sudah merasa dirinya besar di dunia, sudah juara. Kalau saya mau beritahu. Demikian pula orang yang haus dan lapar kebenaran itu, di mana fulfillment-nya, perasaan bangganya, ketika apa yang dia pelajari mengubah hidupnya. Dia merasa, wow, I can change. Itulah sebabnya bahagia dalam diajar terletak pada alami kemajuan. Jangan pernah Anda cuman kepuasan dengar firman, bukan mendengarnya. Tapi ketika Anda melakukan dan Anda melihat hasilnya. Itulah sebabnya sebuah khotbah tidak bisa mendatangkan sukacita sampai dilakukan. Amin. Haus dan lapar akan kebenaran itu tidak berhenti sampai mendengar soalnya. Haus dan lapar akan kebenaran itu, karena kebenaran itu adalah pengalaman, kebenaran itu bukan teori. Haus dan lapar akan kebenaran baru bisa disebut bahagia kalau rasa haus dan lapar akan kebenaran itu sampai titik melakukan. Bahagia. Bayi sebenarnya di mana-mana wajahnya sama. Saya diberitahu seorang dokter anak, dia beritahu seringkali kalau bayinya baru keluar lalu persis mama, persis papa, enggak ya? Itu hanya karena sungkan, kayak mama, kayak papa. Mama papanya sudah tidak bisa berpikir dengan lurus, matanya sudah tidak objektif. Terus terang loh ya, kalau papa atau mama kayak bayi baru lahir, jelek pasti papa mamanya. Bayi kalau lahir metal. Semua bayi kelihatan sama. Kalau bukan anak sendiri coba lihat, apa bedanya? Tapi anak sendiri rasa beda bukan? Kenapa? Karena Anda yang melahirkan. Orang gak suka anak, lihat anaknya sendiri lucu, padahal dari dulu lihat anaknya gak pernah lucu-lucu itu. Apa yang kau lahirkan berharga buatmu. Ketika kebenaran itu melahirkan perubahan, kebenaran itu melahirkan pengalaman, menandakan kemajuan, berbeda, wow. Anda akan merasa wow, dipuaskan dan merasa tidak sia-sia selama ini haus dan lapar. Saya dengar waktu di FKA, di mana waktu itu? Saya waktu ke Taiwan, FKA 70 orang ikut sama saya tahun 2010, FKA 1 di Taiwan, Taipei. Ada salah satu orang yang hadir. Waktu dia doakan orang, tuli mendengar. Wow, padahal dari dulu tuli mendengar yang didoakan di FKA sebelumnya, dia juga sukacita. Tapi sampai dia sendiri doakan, padahal dia merasa dia bukan apa-apa. Di sini juga bukan pemimpin, tapi kecipratan berkat. Kena karena 70 orang pergi, bukan puluhan ribu jemaat Mawar Sharon. Setiap orang dipurapi berlebih-lebih, berdobel-dobel, mewakili seluruh jemaat yang gak bisa hadir, hanya mendoakan dari jauh. Ketika dia doakan, si tuli sembuh. Dia berkata, wow, nangis aku bisa dipakai Tuhan. Lalu kesaksian waktu saat teduh.
Waktu mission trip kan selalu ada saat teduhnya. Pertanyaan saya, FKA sebelumnya ada orang tuli di sebelahnya dia didoakan orang? Dia senang, iya haleluya, tapi senangnya itu senang. Tapi yang ini kayak kaget, terkejut. Wow, kenapa? Karena dia yang dipakai Tuhan. Tangannya yang diletakkan, kesembuhan. Anda tidak akan pernah tahu sukacitanya menangkan jiwa sampai Anda memenangkan satu. Anda tidak akan pernah tahu sukacitanya menyembuhkan orang ketika sampai seseorang sembuh kau doakan. Itulah sebabnya haus dan lapar akan kebenaran tidak berhenti di pengetahuan. Sampai Anda alami. Punyalah goal. I love my Bible, Anda pelajari. Itu untuk Anda alami. Bukan hanya untuk diketahui. Karena kepuasan kita terletak pada pengalaman itu. Alami kemajuan. Saya berdoa agar firman Tuhan merevolusi pernikahan Anda yang dulu hambar, sekarang akan menjadi romantis, menjadi dekat. Anda akan lihat papa berubah, Anda akan lihat suami Anda berubah, istri Anda berubah, anak Anda berubah. Itu adalah goalnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, kita sekarang lihat yang terakhir, bagaimana bahagia dalam diajar. Yang ketiga, kalau Anda sudah mahir di dalam pengalaman itu diulang-ulang bertubi-tubi berkali-kali, maka lama-lama itu menjadi keahlian, oke? Menjadi keahlian. Apa yang Anda alami sekali, lalu konsisten berkali-kali, lama-lama jadi keahlian. Karena itu saya sebut nomor 3, bahagianya diajar ada terletak di sini. Anda akan menerima sebuah warisan dari kebenaran itu. Terima warisan. Orang disuruh bantu mamanya bikin masakan, tapi karena dia masak terus dari kecil, pulang sekolah dia masak, karena mamanya anaknya banyak, muncul terus, akhirnya dia buka restoran. Apa yang bermula hanya sekedar sebuah kemajuan dalam memasak karena membantu mama, berubah menjadi warisan dan resep rahasia. You have to know something, kebenaran itu akan mengalami evolusi. Kalau penciptaan tidak evolusi, semuanya itu penciptaan jadi. Tuhan tidak pernah menciptakan manusia itu dari kerah. Tapi kalau kebenaran yang ditransferkan dalam bentuk keahlian itu akan evolusi, berubah dari pengetahuan jadi keahlian. Terima warisan. Lukas 10 ayat 28, 38 sampai 42, seseorang yang rindu belajar dan menikmatinya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Tunggu sebentar di sana, tahan sebelumnya. Ini bukan berarti Maria malas loh ya. Zaman itu semua wanita bekerja, paling tidak di rumah, karena dulu belum ada wanita karir. Nah, Maria ini di kakinya, belum. Maria ini di kakinya Tuhan. Kembali. Ayat 38. Maria ini di kakinya Tuhan. Sementara Marta kerja, kayaknya Maria tidak bertanggung jawab. Bukan. Maria ini cuma mengerti ketika Tuhan pada waktunya belajar, ya gini, Maria ini menempatkan diri tepat waktu. Dia punya karunia untuk menikmati proses pertumbuhan itu. Bukan berarti dia malas, di lain waktu dia kerja. Cuman Marta tak pernah kunjung mengerti bahwa diajar itu nikmat. Dia maunya pokoknya sumbangsi. Please learn tahun 2017 ini. Anda akan menang. Mazmur 23 tetap di sini ya, enggak usah dibuka juga. Anda akan menang perang lawan musuh-musuhmu bukan karena senjatamu, bukan karena strategimu, tapi karena hidangan yang Anda makan. Yang menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. It's you will feed yourself to win, not fight yourself to win. Anda akan makan sampai menang, bukan perang sampai menang. So it's how you absorb things, bagaimana Anda memperhatikan sesuatu dan belajar yang mempengaruhi gimana kau berperang dan menang. Makanya itu pepatah di dunia mengatakan itu dari Alkitab sebenarnya. Not only work hard but work smart. What you need, apa yang kau butuhkan adalah revelation from Jesus. Pewahyuan dari Kristus. Kalau enggak, hanya berputar di padang gurun. Kalau mereka taat, putar cuma 6 hari. Hari ke-7, 7 kali. Setiap hari sekali, 13 kali. Putar 13 gak perlu 40 tahun. 7 hari lawan 40 tahun. Mereka keliling itu sudah ribuan kali, cuman lawan 13 kali. Robohlah Yeriko. Karena mereka terima pewahyuan instruksi Roh Kudus. Promosi tidak datang dari kanan kiri, dari atas saudara.
Ketika Yesus dan muridnya dalam perjalanan itu tadi sudah, kita sekarang lihat ayat berikutnya 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Kata terus, balik. Kata terus di situ mendengarkan perkataannya. Dia nikmati setiap lafal, bukan cuma setiap kalimat, setiap huruf, setiap alfabet dia nikmati. Ini bukan cuma dengar khotbah, tapi orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Dan dia duduk dekat. Datang ibadah itu bukan langsung cari tempat paling belakang supaya nanti sebelum doa berkat keluar dulu. Kalau Anda datang di konser yang paling mahal, Anda mau duduk paling depan VVIP. Pulang paling lambat. Kalau di gereja, orang udah haus dan lapar, maunya yang belakang. Jangan tersinggung, bukan gitu maksudku ya. Tapi secara sengaja duduk di situ, nanti doa berkat sudah usuk-usuk ke situ. Sudah semuanya rame-rame ke sana. Telat-telat, kebaktian terakhir nggak ada masalah, kebaktian sebelumnya telat setengah jam, so what? Kalau itu bisa membuat Anda lebih berhikmat. Nanti di hidupmu Anda demi untuk Anda karena di sini telat setengah jam, di hidup 30 menit, di hidupmu Anda bisa bypass 3 tahun. Apa yang orang lain gumulkan, Anda dapat jawaban. Perempuan ini punya seorang saudara yang bernama Maria, duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Ayat berikutnya 40 munculkan. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia bantu aku. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih, garis bawahi, bagian yang terbaik. Diajar. Hati yang mudah diajar. Bahagia dalam diajar. Bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara tahu apa yang kau pelajari sekarang ini akan diturunkan anak cucu. Warisan yang kau terima dengan sungguh-sungguh bukan asal-asalan, itu nanti akan dinikmati untuk lama. Apalagi kebenaran. Bapak Ibu Saudara, itu akan jadi bekal kehidupan Anda untuk turun-temurun. Orang yang hatinya haus dan lapar akan kebenaran, ujung-ujungnya dia akan terima warisan dari Tuhan. Kelihatannya sederhana yang dia pelajari, tapi karena dia sungguh-sungguh menyerap dan mempelajari, dan dia konsisten terus di situ, lama-lama tak menutup kemungkinan itu akan menghidupi dia. Itu jadi warisan, itu jadi keahlian yang dia turunkan, yang dia ajarkan. Coba bayangin, you can never know how far God can take you. You can only learn a step at a time. Anda hanya bisa belajar satu langkah demi satu langkah. Anda tak akan pernah bayangkan sejauh apa Tuhan bisa bawa Anda kalau Anda haus dan lapar akan kebenaran. Bersyukurlah, nikmatilah, tapi jangan tidak berbuat apa-apa. Tangkap dengan segenap hati. Jadilah siswa sorgawi di tahun 2017 ini. Berbahagialah kalau Anda diajar, berbahagialah kalau Anda dinasihati, berbahagialah kalau Anda dikoreksi, berbahagialah kalau Anda ditegur. Jadilah orang yang tidak sombong hati. Jangan selalu jawabannya, saya sudah tahu. Atau defensif, aku tidak begitu. Belajar terima dulu, resapi seperti Maria, simpan di dada. Siapa tahu suatu hari, seperti Maria menjadi orang yang begitu berperan dalam kehidupan Tuhan. Anda akan begitu berperan di dalam pekerjaan Tuhan. Bukan hanya pelayanan, tapi juga di dalam dunia kerjamu. Anda akan dipakai oleh Tuhan, luar biasa. Itu harapan kami di tahun 2017 ini. Seluruh jemaat Mawar Sharon betul-betul bahagia menikmati setiap level di mana dia berada. Dan saya doa agar Anda menjadi kepala dan bukan menjadi ekor di society ini. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Praise the Lord. Wah, haleluya. Thank you Jesus. Ya, nyanyi lagu apa? Boleh. Tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Mari bimbing aku masuk rencanamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan
ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, mataku tertuju padamu. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu, kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati. Sekali lagi, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. 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 Glory to God. Hallelujah. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita. May God bless you. You're coming in and you're going out. Biar Tuhan memberkatimu, keluar masukmu, keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, segenap hidupmu. Memberimu kesehatan ilahi, memberimu segala penggenapan janji. Biar Tuhan menyertai jemaat ini. Dan biar Tuhan selalu memberi telinga dan hati yang dengar-dengaran dengannya. Hati yang peka, telinga yang mau menerima nasihat dan teguran. Biar Tuhan menjadikanmu lebih dari sekedar pintar, menjadi bijaksana, dimulai dari takut akan Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya katakan, haleluya, amin, amin. Selamat malam, Tuhan berkati.